Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya adalah kelompok yang akan menjelaskan mengenai assessment methods of power apparatus about busing trafo. Di sini saya akan eh, bersama teman saya menjelaskan. Pertama-tama nama saya Wahyu Agung Ramadan Namiruddin, kemudian rekan saya Bintar Yudo Sadewo yang nantinya akan melanjutkan materi yang saya bawakan. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama mengenai apa itu assessment method. Jadi assessment method adalah suatu metode yang dilakukan pada suatu dalam hal ini peralatan tegangan tinggi yang nantinya berupa prosedur dan untuk mengevaluasi atau melihat kinerja dari suatu peralatan tegangan tinggi dalam hal ini busing trafo khususnya eh, terkait pada sistem kelistrikan eh, yang ada pada saat busing trafo ini bekerja. Nah, kemudian eh, apa tujuan dilakukannya assessment method pada peralatan tegangan tinggi? Jadi, yang pertama adalah eh, agar peralatan tegangan tinggi tersebut dapat tetap terjamin kualitas serta kuantitas yang dimiliki ataupun sesuai dengan eh, kinerja yang di dalamnya terdapat suatu keandalan peralatan, suatu efisiensi, dan juga keamanan sistem, baik eh, keamanan dari dalam sistem maupun juga dari luar sistem. Adapun metode yang melibatkan pemeriksaan seperti visual atau gambaran pada peralatan tersebut secara fisikal, kemudian dilakukan juga pengujian secara fungsional dari sisi fungsionalnya, kemudian kita menganalisis data-data atau mengidentifikasi apa saja masalah yang sering terjadi atau berpotensi dominan terjadi pada saat pengoperasian berlangsung dan juga eh, kerusakan atau kehausan pada peralatan. Nah, metode asesmen ini juga dapat membantu dalam menjaga kinerja peralatan agar tetap eh, pada sistem kerjanya dan juga mengidentifikasi atau mengatasi masalah-masalah yang cukup serius terjadi khususnya pada peralatan yang sudah memiliki umur yang cukup tua atau adanya masalah aging dalam pengoperasionalnya. Nah, kemudian metode-metode tersebut eh, kami jelaskan dalam beberapa bagian. Yang pertama tadi mengenai inspeksi visual atau kita mengidentifikasi secara fisik dari peralatan tegangan tinggi tersebut. Contohnya biasanya terjadi adanya crack atau keretakan secara fisik, eh, korosi akibat zat kimia yang di mana busing trafo ini diletakkan di outdoor, maka akan terkontaminasi oleh eh, polutan-polutan yang terjadi pada lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian fungsional. Contohnya itu pengujian sirkuit terbuka dan tertutup pada saklar atau eh, dikatakan pada saat kita meng-off dan meng-on-kan suatu peralatan, maka perlu kita uji dalam keadaan tersebut. Kemudian adalah pengujian isolasi, yang dimana untuk busing trafo sendiri tentunya sangat menunjang dalam hal isolasi dikarenakan untuk memisahkan eh, sumber yang diterimanya dalam keadaan mengalirkan arus dan juga agar tidak dapat mempengaruhi masuk ke dalam dan bisa memisahkan arus yang mengalir baik dari luar maupun ke dalam sistem.
Kemudian juga pengujian respon arus gangguan. Dalam hal ini kita dapat mengidentifikasi arus gangguan seberapa tingkat respon pada trafo pada busing trafo tersebut dapat bekerja atau sensitivitas yang dimiliki oleh busing trafo tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah menganalisis data-data dari seperti halnya dari suhu atau temperatur, beban yang diterima pada pada transformator, dan juga kita mencatat riwayat pemeliharaan sebelum-sebelumnya untuk trafo busing tersebut dijadikan acuan untuk pemeliharaan berikutnya. Nah, mungkin ini adalah sekilas mengenai pengujian yang di mana saja letaknya yang akan diuji pada busing trafo tersebut. Nah, contoh misalkan pada uh, main insulating core atau kapasitasnya dan beberapa isolasi yang terdapat dalam busing trafo tersebut. Nah, kemudian adapun metode pengujian trafo yaitu pengujian pada isolasi busing, yaitu metode yang dimana agar busing trafo ini dapat terhindar dari panas yang mengalir secara terus-menerus sehingga dapat menyebabkan suatu panas pada busing trafo. Dan isolasi pada busing trafo ini terdapat dua jenis, yaitu yang letaknya di luar dan di dalam. Yang di mana letaknya yang terhubung di dalam yaitu oil impregnated paper, dan yang terhubung di luar yaitu resin impregnated paper. Nah, baik, selanjutnya adalah metode dispersion vector atau mengidentifikasi nilai tan delta yang ada pada dalam hal ini busing trafo. Nah, di mana tan delta ini biasanya berhubungan dengan rugi-rugi atau rugi-rugi panas yang diterima pada saat pengoperasian, dan semakin besar tan delta maka semakin besar pula rugi-rugi yang terjadi, rugi-rugi yang ditimbulkan. Nah, untuk pengujian tan delta ini yang perlu diperhatikan pertama adalah dari busingnya itu sendiri, yaitu mengenai kontaminasi air yang terkandung pada atau yang menempel pada busing trafo ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai belitan trafo itu sendiri. Kemudian selanjutnya setelah dua hal ini telah terbentuk, maka barulah kita melakukan pengujian tan delta ini. Dan yang harus diperhatikan pertama adalah trafo tersebut harus terisolasi dari sistem. Artinya pada saat pengujian dilakukan, busing trafo ini atau dalam keadaan tidak terhubung dengan sistem agar tidak mengganggu sistem tenaga listrik tersebut dalam saat beroperasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan atau menghubungkan trafo tersebut ke grounding, yang biasanya grounding ini kita ukur apakah untuk mengetahui kualitas grounding ini tetap terjaga atau tidak dalam masa pemakaian trafo. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masing-masing fase atau belitan dalam satu bagian itu harus dihubung singkat dengan kawat tembaga. Dan kemudian terminal netral untuk Y harus dipisahkan dari grounding. Dan kemudian semua busing CT atau current transformator itu harus dihubung singkat. Kemudian barulah tidak melakukan pengujian trafo pada saat di vakum, dan pengujian tidak melebihi tegangan nominal trafo. Artinya kapasitas tegangan trafo tidak boleh lebih dari
tegangan yang diterima dari proses pengujian. Nah, kemudian adapun standar pengujian tan delta dikatakan bagus atau tidaknya, yaitu dengan intensitas nilai kurang lebih atau sama dengan 0,5% itu dikatakan bagus, sedangkan untuk 0,5 hingga 0,7% itu dikatakan mengalami penurunan kinerja, dan apabila lebih dari atau sama dengan 1,0% itu dianggap kurang bagus. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bintar Yudo Sadewo. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Mas Wahyu Agung Ramadan. Selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bindar Ridho Sadewo dengan NIM 232222014. Di sini saya akan membawakan presentasi untuk slide selanjutnya, yang kita mulai dari bagian pengukuran kapasitansi. Ya, pengukuran kapasitansi ini berhubungan dengan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mas Wahyu Agung, yaitu pada bagian pengukuran faktor daya atau tan delta. Jadi kapasitansi suatu sistem itu ditentukan oleh besarnya muatan yang dapat disimpan pada tegangan tertentu. Muatannya itu berbanding lurus dengan bidang plat konduktifnya. Konstanta dielektrik sendiri dari bahan isolasi berbanding terbalik antara plat dengan jarak di antara plat tersebut. Eh, Jika sifat kapasitansinya atau sifatnya sebagai kapasitor itu sempurna, maka jika dia dicatu atau diberi tegangan bolak-balik atau tegangan AC ya, maka arusnya akan tertinggal sebesar 90 derajat atau lagging 90 derajat terhadap tegangannya. Itu karena adanya tadi disipasi daya atau faktor daya si tan delta tadi yang dimodelkan sebagai resistor atau R. Eh, s- Oke, selanjutnya pengukuran kapasitansi pada bushing itu ditandai dengan partial breakdown antar layer kontaminasi minyak pada bagian yang retak dari isolasi padat. Jadi adanya partial breakdown antar layer isolasi padat itu karena kontaminasi minyak yang terletak di bagian retakan di isolasi padatnya. Jika pengukuran kapasitansi di bagian trafo atau belitan trafo itu adanya perubahan geometri antar winding, deformasi atau degradasi ya. Deformasi itu perubahan bentuk ya, perubahan bentuk atau pergeseran atau perpindahan windingnya atau belitannya karena arus gangguan yang besar yang lewat ke trafo tersebut. Jadi itu adalah tadi adalah hal-hal yang menandai adanya gangguan adanya kegagalan-kegagalan pada isolasi dan belitan trafo. Oke, selanjutnya ada pengujian dan pengaturan faktor daya. Di sini kita punya tiga buah gambar ya. Di tiga gambar ini adalah konfigurasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengujian faktor daya atau tan delta. Yang pertama, sebelah kiri, yang paling kiri, kita menguji tan delta itu dengan menyambungkan sisi eh, line-nya atau sisi positifnya itu langsung kepada isolasinya itu sendiri di bagian piringan-piringannya. Itu jika kita lihat ada di pangkal piringan ya. Selanjutnya di gambar kedua, kita juga bisa melakukan pengujian tanggal delta dengan menghubungkan kedua konduktor. Lalu jika pada konfigurasinya ada dua buah isolasi atau eh, dua buah konduktor ya, dua buah isolasi bushing, kita hubungkan kedua konduktornya, lalu kita sambungkan ke line. Oke, selanjutnya ada yang ketiga atau yang terakhir itu kita langsung menyambungkannya ke konduktor, ke salah satu konduktornya saja dengan menggroundkan di bagian isolasinya, bagian isolasi bushingnya kita groundkan.
sama seperti ke bagian yang kedua tadi. Nah, ini ada tabel standar internasional ya batas penerimaan power faktor atau faktor daya tadi. Menurut IEC 60137 dengan tegangan uji 1,05 UM atau 1,73 itu acceptance value-nya nilai maksimalnya tuh 0,7 pada temperatur 10 sampai 40 derajat. Sedangkan berdasarkan IEEE C57.19.01 dengan tegangan uji 10 kilovolt untuk C1 untuk konfigurasi yang paling kiri tadi, oke, itu acceptance value-nya atau nilai maksimalnya itu adalah 0,5 pada suhu kurang lebih 20 derajat. Maka baiknya nilai power factor atau tan deltanya tadi itu kurang dari 0,7 atau dan kurang dari 0,5. Lebih baik mungkin kurang dari 0,5. Nah, selanjutnya ada koreksi suhu bushing. Koreksi suhu bushing ini kita lakukan ya untuk mengeliminasi panas yang timbul pada bushing. Oke, pada poin pertama, meskipun pengukuran PF diperoleh dari instrumen yang akurat, pengukuran tersebut harus dikoreksi hingga 20 derajat menggunakan tabel referensi atau metode kompensasi suhu individual. Koreksi suhu sangat tergantung pada struktur bahan isolasi, kondisi penuaan, kadar air, dan kontaminasi, sehingga menggunakan faktor koreksi tetap dari tabel referensi dapat menimbulkan beberapa kesalahan dalam nilai yang dikoreksi dengan kompensasi yang kurang atau lebih. Suhu terendah yang dapat diterima untuk pengujian adalah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, di mana nilai ini terutama untuk peralatan yang terpapar suhu untuk waktu yang lama. Sangat mungkin kelembaban yang terkandung dalam busing akan membeku, meningkatkan resistivitas insulasi keseluruhan. Faktor koreksi suhu untuk spesimen pada suhu tinggi di atas 40 derajat itu dibatasi dalam tabel referensi. Namun, ITC sendiri memberikan koreksi C1, power faktor yang akurat pada berbagai suhu, bahkan lebih besar dari 55 derajat. Jika faktor koreksi referensi tidak tersedia, pendekatan yang disarankan adalah menggunakan ITC atau uji ulang pada suhu mendekati referensi 20 derajat Celcius. Jadi, sebelum kita melakukan uji tank tadi, uji power factor, uji kapasitansi ini, kita sebaiknya mengkoreksi dulu suhu bushingnya tersebut. Eh, Sebisa mungkin mendekati suhu referensi. Jadi, jika menurut IEC tadi, kita sebaiknya menggunakan suhu 20 derajat. Jika menurut IEEE, kita akan, maaf, jika menggunakan IEC, kita gunakan suhu 10 sampai 40 derajat. Jika menggunakan IEEE, kita gunakan suhu 20 derajat, seperti itu. Nah, ini tabel standar pengujian IEEE-nya ya, untuk kondisi dari isolasi. Nah, untuk transformer yang baru, itu kategorinya bagus jika eh, disipasi faktornya, dissipation factor itu sama dengan power factor, sama dengan tanggal deltanya, kurang dari 0,5%. Itu baru dikatakan bagus, dan standar itu adalah untuk transformer yang baru, trafo yang baru. Jika transformer yang sudah berumur dan sedang dilakukan perawatan, maka nilainya adalah kurang dari 0,5%, dia dikategorikan bagus. Antara 0,5 sampai 1% dia masih dapat ditolerir, dapat diterima. Jika lebih dari 1%, maka dia harus dilakukan pengujian secara menyeluruh ya, secara lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menyebabkan faktor daya ini, tandil daya ini nilainya lebih dari 1%. Sehingga kita dapat mengeliminasi faktor tersebut untuk memperbaiki kualitas isolasi busingnya, seperti itu. Dan sebagai catatan, semua nilai tadi diukur pada suhu 20 derajat Celcius. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili Wahyu Agung Ramadan dan saya sendiri Pintar Edu Sadewo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kurang dalam penjelasan dan kesalahan maupun kesalahan dalam ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Umar dan juga teman-teman yang telah memperhatikan.